Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19, di mana pada bagian ini Rasul Petrus mengatakan demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa salah satu keunikan dari iman Kristen berkaitan dengan pengajaran tentang keselamatan adalah konsep penebusan. Nah, kalau kita berbicara tentang penebusan, itu selalu berarti bahwa tatkala orang berdosa itu mendapatkan anugerah pengampunan dosa dari Allah, tatkala dia boleh diselamatkan dari cengkraman maut, dari kuasa dosa, dan juga dari cengkraman ke kuasa kegelapan. Itu selalu berarti ada Kristus yang menjadi pengganti bagi dia, di mana di dalam perannya sebagai pengganti tersebut, Kristus harus membayar harga untuk melakukan karya penebusan terhadap kita yang berdosa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Petrus dengan sangat jelas sekali mengajarkan pada bagian ini bahwa harga yang dibayarkan oleh Kristus itu adalah harga yang sangat bernilai, adalah harga yang tak terhingga berartinya, yaitu bahwa dia tidak membayar penebusan itu, harga penebusan itu berdasarkan emas atau perak, melainkan dengan darahnya sendiri yang dia curahkan di atas kayu salib, darah yang tidak bernoda dan tidak bercacat, seperti anak domba yang disembelih, yang dikorbankan untuk melakukan penebusan terhadap diri kita. Nah, inilah apa yang sudah Kristus kerjakan tatkala dia mau menyelamatkan kita, orang yang berdosa tersebut. Dia menjadi pengganti kita, di mana di dalam statusnya sebagai pengganti tersebut, maka dia menanggung segala hukuman terhadap dosa-dosa yang kita perbuat, terhadap segala pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Nah, itulah yang sudah ditimpakan ke atas diri Kristus, sehingga tatkala dia menanggung akan semua hal tersebut, kita boleh mendapatkan berkat keselamatan dan anugerah penerimaan dari Allah. Kita bisa berdamai dengan Allah yang Maha Kudus, memiliki satu relasi yang diperbaharui lagi dengan Allah yang Maha Suci. Semuanya ini adalah anugerah yang tidak terkatakan, oleh karena Kristus sudah membayar harga secara lunas, secara tuntas, dan secara sempurna adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Kristus kerjakan bagi kita ini adalah satu hal yang sungguh-sungguh perlu kita syukuri dari dasar hati kita yang terdalam. Tatkala kita menghayati kehidupan kita dalam anugerah keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma ini, saya yakin sekali bahwa kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang menjadi penikmat keselamatan, di mana keselamatan atau berita keselamatan itu berhenti pada diri kita. Tetapi tatkala Tuhan menyelamatkan kita, Dia mempunyai satu panggilan terhadap hidup kita, yaitu panggilan itu membuat hidup kita adalah menjadikan kita sebagai saluran berkat mengenai berita sukacita keselamatan, mengenai berita penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, mengenai berita penggantian yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi setiap diri kita. Ini adalah Injil, ini adalah satu berita sukacita yang tidak dilakukan oleh pemimpin agama di dalam dunia ini, tetapi hanya dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya tatkala kita sudah menerima berita sukacita ini, mari kita betul-betul menghayati berita yang demikian penting ini, supaya kita bisa menjadi penerus berita tersebut, menyampaikan berita tersebut kepada orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan dosa, orang-orang yang masih ada di sekitar kita, entah itu mereka sanak famili kita, entah mereka itu kerabat keluarga kita yang terdekat seperti adik, kakak, papa, mama, dan lain sebagainya, atau teman-teman dekat kita yang masih belum mengenal akan pengampunan atau penyelamatan di dalam diri Kristus. Mari kita menjadi alat Tuhan yang bisa menyampaikan berita anugerah yang demikian penting ini bagi orang berdosa lainnya, agar mereka pun boleh melihat terang dari apa yang sudah Kristus kerjakan, yaitu menebus kita menjadi orang yang tidak lagi dikuasai kegelapan maut dan juga iblis, tetapi berada di dalam kehidupan yang berdamai dengan Allah yang suci tersebut.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita boleh menjadi saluran berkat bagi dunia yang berdosa, saudara-saudara kita yang lainnya yang masih ada di dalam cengkeraman dosa tersebut. Tuhan menolong kita di dalam hal ini. Amin.